Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa auha Allah ila Dawud alaihi salam ya Dawud ghudda tarfak wa sun lisanak fa inni la uhibbul fasiqin wa akthir minal istighfar li nafsika walil khati'in. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Sudah ada beberapa wahyu kepada Nabi Dawud alaihi salam, dan ini yang terakhir daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam kitab ini kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ya Dawud, wahai Nabi Dawud, ghudda tarfak, pejamkanlah matamu. Artinya pejamkanlah matamu daripada melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Pejamkanlah matamu daripada melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasun lisanak, dan jagalah lisan kamu daripada berkata sesuatu yang tidak diridhai, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni, maka Allah mengatakan sesungguhnya aku la uhibbul fasikin, aku tidak senang terhadap orang-orang yang fasik. Wa akthir, dan perbanyaklah minal istighfar, daripada meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak daripada istighfar, linafsika, untuk diri kamu, walil khati'in, untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Ini nasihat Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Dawud alaihissalam dan juga kepada kita semuanya. Apa nasihatnya? Ada 4 pesan, ada 4 nasihat, pesan penting yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Dawud alaihissalam di dalam wahyu Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Yang pertama, ketahuilah tadi bahwa kita diperintahkan untuk menjaga mata daripada yang diharamkan, menjaga lisan daripada yang diharamkan, yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan bahwa Allah tidak senang terhadap orang-orang yang fasik. Dan yang keempat di situ bahwa kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahuilah bahwa manusia ini di dalam menjalani agama, kita ini di dalam menjalani agama Islam ini cuman ada 2. Jadi ajaran agama ini sebetulnya cuma ada 2, yaitu yang pertama melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, artinya taat, tunduk, patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjalani agama Islam ini cuma ada 2 ini. Kita melakukan apapun di dunia ini dalam agama, urusan agama, ya 2 ini. Karena itu mempelajari dua-duanya, bagaimana cara kita melakukan ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dengan benar, itu hukumnya apa? Wajib. Itu menjalani agama, kan itu kita harus tahu bagaimana kita cara taat kepada Allah, bagaimana kita cara melaksanakan perintah Allah, itu wajib dipelajari. Yang kedua juga sama, yaitu apa? Kita juga wajib mempelajari bagaimana kita bisa meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa saja yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu wajib kita pelajari, wajib kita ketahui. Tadi kan dikatakan mengetahui 2 hal tadi itu hukumnya wajib. Dan itu terkumpul dalam makna apa? Takwa.
Kalau ada orang yang dikatakan takwa, berarti dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, dan dia tahu apa yang diperintahkan, dan dia tahu juga apa yang harus dia tinggalkan. Dan ini makna daripada takwa. Setiap kali khutbah Jumat pasti kan ya, itu termasuk rukun khutbah. Setiap rukun khutbah dibaca, itu berarti setiap minggunya kita ini dinasihati untuk takwa kepada Allah. Ittaqullah, ati'ullah. Artinya apa? Taat sama Allah, takwa sama Allah. Artinya apa? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Kemudian dua hal tadi itu memang yang sering daripada anggota tubuh, kan manusia itu wajib taat perintah Allah, wajib meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang manusia itu di dalam melakukan dosa. Biasanya manusia itu dalam melakukan dosa itu banyak. Manusia itu bisa berdosa dengan semua anggota tubuhnya. Tapi kebanyakan daripada anggota tubuh manusia yang sering dan selalu melakukan dosa itu ada dua memang. Ada dua yang selalu dilakukan oleh manusia di dalam apa? Bermaksiat, tidak taat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena dua hal. Ada dua. Yang lainnya mungkin masih bisa terkendali. Yang lainnya masih bisa terkendali, kaki, tangan, itu masih bisa terkendali. Tapi kalau dua hal ini yang sulit. Bahkan orang-orang yang taat pun kadang-kadang terjerumus di dalam melakukan dua dosa daripada dua anggota ini. Melakukan dosa dengan dua anggota tersebut. Yaitu apa? Yang pertama mata, yang kedua yaitu lisan. Ini sesuai yang disabdakan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Ghuddu tarfak wasun lisanak. Kan ini yang paling penting memang. Kebanyakan orang terjerumus ke dalam api neraka, kebanyakan orang tidak menjalankan daripada kewajiban agamanya, yaitu dalam dua hal tadi itu, taat perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebanyakan karena dua hal tersebut, karena dua anggota ini yang melakukan maksiat. Karena itu Allah mengatakan ghuddu tarfak, pejamkan mata kamu. Artinya apa? Jaga daripada melaksanakan maksiat dengan mata kamu. Kemudian yang kedua, wasun lisanak, jaga lisan kamu. Ini dua hal ini memang sangat penting untuk kita selalu perhatikan dan kita jaga daripada melakukan dosa dengan dua hal tersebut. Karena apa? Walaupun orang yang taat sekalipun kadang-kadang melakukan hal tersebut, melakukan tidak bisa menghindar daripada dua dosa daripada dua anggota tersebut. Apa saja yang harus kita hindari daripada maksiatnya mata? Itu yang pertama. Apa saja yang harus kita hindari daripada maksiatnya mata? Sebelum kita jelaskan apa yang harus kita hindari daripada maksiatnya mata, mata ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia, dan juga untuk kepentingan akhirat tentunya. Kepentingan dunia seperti kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mata ini supaya kita bisa terjaga dari bara malapetaka. Kita berjalan supaya tidak tertabrak, supaya tidak kesandung, supaya kita tidak sampai masuk lubang, supaya kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Itu sudah jelas. Tapi yang paling penting bagaimana kita harus menjaga mata ini supaya keluar daripada kegelapan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Memang diciptakan untuk dunia, ya supaya kita tidak sampai merasa bahaya. Itu dengan adanya mata, supaya kita terjaga, supaya kita bisa mendapatkan bantuan untuk mendapatkan duniawi kita dengan cara kita bekerja. Ketika ada mata tentunya lebih sempurna daripada ketika tidak ada mata.
Kalau orang seandainya bekerja, tengah-tengah perjalanan tidak bisa melihat, tidak bisa pulang dia. Atau dia punya toko, dia tidak punya mata, nggak bisa sempurna. Mungkin apa yang diambil sama orang dia nggak akan tahu. Atau dalam hal taat kalau kita tidak ada mata ya sulit. Kita seandainya ya hadir majelis tempat ini, seandainya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, buta semuanya, pulang dari sini bingung sudah, nggak bisa pulang mungkin, panggil-panggilan bingung, keluarganya dipanggil untuk nonton bingung semuanya. Memang Allah ciptakan mata ini untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan kita bekerja, untuk kepentingan kita untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, tapi yang paling penting ya Allah ciptakan mata ini bagaimana kita harus menghindar daripada kegelapan. Bukan kegelapan daripada kita tidak bisa melihat saja, tapi kegelapan daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mata ini sangat penting dalam kehidupan, di dalam kehidupan dunia kita. Karena itu gunakanlah mata kita ini untuk hal-hal yang positif. Ya, gunakan itu diantara cara mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana kita melakukan menggunakan mata kita untuk mengkais ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat, melihat kitab, membaca Al-Quran, kemudian melihat ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat keajaiban daripada keajaiban langit, keajaiban bumi. Itu semuanya Allah ciptakan mata untuk hal yang manfaat, untuk hal yang positif, bukan hanya untuk mengagumi daripada makhluknya, tapi melihat keajaiban langit, keajaiban bumi itu untuk melihat, mengagumi daripada penciptanya. Ojo kagum ambil langit itu, ojo kagum sama gunungnya saja atau keindahan alamnya saja, tapi lihatlah keindahan siapa penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang cerdas itu sebetulnya ketika ada melihat bangunan yang bagus, ukir-ukiran, waduh, bangunan yang megah, seharusnya orang itu tidak kagum dengan bangunannya, tapi seharusnya siapa yang membangunnya, siapa yang membuat ini. Kalau mengagumi bangunannya dari semen, dari pasir, dari batu bata, dari cat, itu yang terjadi. Tapi seharusnya bagaimana cat atau pasir atau batu bata yang seharusnya berserakan dibangun, dimodel sampai begitu indah. Harusnya kagum dengan yang membuat. Kita juga sama, ketika melihat keajaiban daripada langit, bumi, ada pohon, ada berbagai macam apa yang kita lihat di hadapan kita, harusnya itu membuat kita membuat kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena penciptanya yang maha indah. Bagaimana Allah menciptakan semuanya itu dengan keindahan yang kita lihat, yaitu yang harus kita kagumi. Bukan kita kagum dengan hanya memandang daripada yang kita lihat, tapi mengagumi daripada penciptanya. Kemudian memang harusnya seperti itu. Memang seharusnya seperti itu. Kita ini ketika melihat apapun harus melihat ainul i'tibar. Di ainul i'tibar itu itu berpikir. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang-orang yang selalu berpikir. Ya, berpikir dengan Dengan ciptaan Allah baik di langit-langit ataupun di bumi. Itu yang harus kita pikirkan. Itu harus kita coba. Seandainya ada gambaran seperti gini, kadang-kadang kita tidak berpikir. Ada buah jeruk yang rasanya mungkin jeruk manis, rasanya manis, atau buah mangga rasanya manis. Ada jeruk, mungkin jeruk yang kecut. Ada sesuatu mungkin yang pedas, lombok seandainya. Ada satu lahan, satu tanah gitu, satu bidang tanah. Kemudian ditanami di situ ada pohon jeruk atau pohon mangga. Di situ ada jeruk
pohon jeruk apa yang kecut ya, jeruk apa itu? Jeruk sing kecut ya. Kemudian ada menanam daripada tanaman lombok. Kita taruh bibitnya satu persatu di tanah yang sama. Di tanah yang sama, kemudian diairi dengan air yang sama sampai akhirnya tumbuh dan berbuah. Coba kita perhatikan. Yang mangga kalau kita potong buahnya, kita makan rasanya manis. Yang jeruk kalau kita rasakan kecut. Yang lombok kalau kita rasakan pedas. Padahal di tanah yang sama dan diairi dengan air yang sama. Loh kok bisa? Keluarnya berbeda. Coba kita tanya tukang kebunnya, yang punya kebun tadi itu, yang punya tanah tadi itu. Apakah ketika dia nyiram daripada pohon mangga dengan gula atau ditambahi madu? Dengan jeruk tadi apa ditambahi sesuatu yang kecut? Pedas apa ditambahi dengan apa? Hal sesuatu yang membuat lombok tadi pedas? Enggak, airnya sama kok. Airnya dari air hujan atau dengan air sumur atau dengan air keran sama, tanahnya juga sama, tapi Allah tumbuhkan siapa yang ngasih? Bukan kita heran, jeruk ini ya, lombok ini ya, enggak, tapi kok bisa? Maha agung daripada penciptanya, maha suci yang menciptakannya, subhanallah. Itu yang akan keluar dari lisan kita. Kita heran dengan penciptanya, kita mengagumi daripada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan bukan dengan yang kita lihat secara zahir itu, tapi siapa yang menciptakan. Ini kalau kita lihat kan itu kita akan pernah kita bahas dulu bagaimana kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memikirkan tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kamu dengan ciptaan Allah. Itu akan menambah iman kita. Keajaiban yang kita lihat di sekitar kita itu akan menambah iman kita. Kenapa? Karena kita akhirnya mengetahui siapa penciptanya, maha besar yang menciptakannya, maha suci yang menciptakannya. Itu yang akan terpikir di dalam pikiran kita, dan itu akan menambah iman. Nah, karena itu ya kita gunakan mata kita ini untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dikatakan bahwa hal yang paling penting yang kita gunakan mata kita ini untuk apa? Untuk meninggalkan kegelapan daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja maksiat yang dilakukan dengan mata kita ini? Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari. Di antara ini ya, yang harus kita hindari daripada maksiatnya mata, yaitu yang pertama, antanduro bi'ainika ila ghairi mahramin au suratin malihatin bisyahwati nafsin. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita hindari ya, yang harus kita hindari daripada maksiatnya mata, yang pertama yaitu melihat bi'ainika dengan mata kamu, dengan kedua mata kamu, ila ghairi mahram, kepada selain mahram, perempuan yang bukan mahram kita, au suratin maliha, atau daripada wajah yang bagus tapi bisyahwati nafsin, dengan syahwat. Allah memerintahkan kita, kaum lelaki ataupun kaum perempuan, untuk selalu menjaga mata kan tadi kan. Daripada apa? Ini menjaga pandangan mata kita daripada melihat selain mahram. Selain mahram kita. Mahram kita siapa? Ibu kita, bibi kita, kalau laki ini ya. Kemudian saudara perempuan kita. Kemudian daripada keponakan kita. Itu masih mahram. Yang bukan mahram orang lain yang boleh kita nikahi. Yang boleh kita nikahi, perempuan yang bukan mahram kita yang boleh kita nikahi, itu haram kita lihat kalau bukan istri kita. Haram kita lihat. Kayak itu, jangan sampai kamu melihat kepada selain mahram. Itu yang pertama. Ausara maliha, atau bentuk wajah yang ganteng, atau bentuk wajah yang indah,
tapi dengan apa? Bisyahwati nafsin, dengan syahwat nafsu. Karena gini, dalam hukum Islam, seorang lelaki melihat perempuan itu hukumnya haram baik dengan syahwat ataupun dengan tanpa syahwat. Ada perbedaan antara laki dan perempuan. Kalau laki melihat perempuan dengan syahwat atau dengan tanpa syahwat, dengan fitnah atau dengan tanpa fitnah, dengan tidak adanya fitnah, tetap hukumnya haram. Paham ini ya? Atau seorang lelaki seandainya melihat sesama lelaki baik itu masih kecil ataupun lelaki yang sudah dewasa, seperti contohnya banji-banji, kalau dia dengan syahwat hukumnya haram. Kalau dengan syahwat hukumnya haram. Malah dalam pendapat Imam Nawawi, melihat anak kecil yang masih amrot, belum belum sampai masa tumbuhnya jenggot, belum sampai masa tumbuhnya jenggot, itu dalam pendapat Imam Nawawi haram melihatnya. Paham ya? Tapi kalau pendapat yang lainnya mengatakan kalau sama lelaki melihat sesama laki atau perempuan dengan perempuan tapi dengan syahwat hukumnya haram. Gak apa-apa podo lanange. Loh, kalau syahwat ya haram. Kalau syahwat itu, kalaupun kita melihat tembok syahwat haram. Delok tembok syahwat sampai ya dengan syahwatnya. Maaf, kalau lelaki dengan berdirinya dakar. Kalau perempuan dengan timbul birahinya. Kalaupun melihat tembok hukumnya haram, apalagi sesama jenis. Paham ya? Tapi kalau perempuan melihat laki gimana hukumnya? Nah, kalau perempuan melihat laki ada dua pendapat memang. Ada yang mengatakan hukumnya haram walaupun dengan tanpa syahwat, ada yang mengatakan tetap haram kalau dengan syahwat. Nanti ada perbedaan juga. Kita melihat perempuan itu yang diharamkan apa saja. Kemudian kalau kita seandainya perempuan melihat lelaki, apa saja yang diharamkan. Kalau lelaki melihat perempuan yang muktamad, pendapat yang kuat seluruh tubuhnya haram, walaupun wajah dan telapak tangannya. Karena itu wajib bagi perempuan untuk menutup wajah dan telapak tangan. Saddul bab. Tapi ada pendapat mengatakan wajah dan telapak tangan boleh dilihat, itu pun dengan tanpa syahwat. Kalau bukan wajah dan telapak tangan, sudah jelas ittifaq sepakat haram. Dalam mazhab Syafi'i haram. Delok aurat, melihat aurat sesuatu yang diharamkan, laki atau perempuan. Auratnya laki, kato ande futsal, haram dilihat itu di atas lututnya itu. Apa dolanange di kamar mandi bareng celana daleman tok, haram hukumnya. Kemudian di kamar seandainya tidur celana pendekan sesama laki, haram. Karena itu kita harus tahu mana sih yang haram dilihat. Ya berarti aurat yang haram dilihat. Lah auratnya apa saja? Itu harus tahu. Auratnya lelaki dengan lelaki yaitu ma baina surra wa rubbah, antara pusar dan lutut. Itu wajah haram dilihat walaupun sama lelaki. Ini kadang-kadang enggak dirokan. Kerja celana pendekan. Itu ya. Habib Alwi itu, kalau diantara dakwanya tadi ya halnya Habib Alwi, diantara dakwanya ke Bonsari itu banyak tukang kayu di situ, mebel-mebel, ya. Kemudian bawa celana katok agomo, wong Pasuruan ngomong katok agomo, di bawah lutut, itu bawa celana, langsung kasih ke naik, tutup ya, supaya berkah kerjanya. Kenapa? Karena hukumnya haram untuk dibuka. Kalau perempuan dengan perempuan, juga sama, ma baina surra wa rukbah. Podo-podo wong wedok antara pusar dan lutut haram dilihat. Kalau lelaki dengan mahramnya perempuan sama, antara pusar dan lutut haram dilihat. Seorang ayah melihat anaknya sendiri
kakak beradik laki perempuan haram melihat ma baina surah rukbah, antara pusar dan lutut itu haram dilihat. Kalau celana pendekan dalam rumah, saya kan ya niru-niru di TV. Menjero omah kato andek, wedok-wedok. Ya apa ini? Kon sama keluarga sendiri, haram hukumnya. Antara pusar dan lutut itu haram dilihat. Ini kadang-kadang enggak diketahui kenapa? Wong daun sing kadang-kadang enggak dijelaskan. Akhirnya apa? Dianggap boleh. Oh saiki duduk di jero omah, di luar kado andek. Kalau di luar rumah ya wajib menutup seluruh tubuhnya, itu yang muktamad, pendapat yang kuat. Atau ada pendapat wajah dan telapak tangan. Oh ya, nah ini aneh lagi kadang-kadang sekarang, masya Allah, orang-orang ke pasar atau apa perempuan-perempuan ke pasar pakai kerudung, oh masya Allah. Tapi lengan pendek, bodoh aja. Wajib ditutup itu tangannya sampai lengan. Bukan apa? Pakai lengan pendek. Kadang-kadang baby dollan. Aduh baby doll. Baby dollan tapi kudungan. Ya tetap alhamdulillah kudungan. Ya alhamdulillah, tapi ya lengkapi. Masih kurang alhamdulillahnya. Ya lengkapi. Nah, ini harus tahu mana aurat yang haram dilihat. Walaupun itu mahramnya sendiri ada auratnya. Ibu dengan anaknya sama, auratnya antara pusar dan lutut, haram dilihat itu. Lelaki tadi harus tahu mana auratnya, ma baina surah rukbah. Kecuali kalau apa auratnya suami istri tidak ono aurat. Tapi makruh melihat kemaluannya. Tapi tidak ada auratnya kalau suami istri. Ini harus diketahui. Nah, taib. Kemudian di situ katakan bahwa apa? Termasuk daripada maksiatnya mata yang harus kita hindari, yaitu apa? Melihat dengan mata dengan kepada selain mahramnya. Selain mahramnya haram untuk dilihat, dan itu perinciannya tadi. Atau kepada gambar yang bagus tapi dengan syahwat. Gambar yang bagus ini baik laki sama laki, perempuan sama perempuan, laki melihat mahramnya sendiri, kakak beradiknya sendiri, saudaranya sendiri, atau melihat bahkan surah Maliha itu, bahkan apa ulama mengatakan walaupun melihat ya bangunan syahwat dia haram. Paham ya? Baik. Itu yang apa harus kita hindari. Hindari itu semuanya apa? Kalau kita pingin apa? Selamat ya. Kalau kita pingin selamat. Nabi pernah bersabda gini. Nabi pernah bersabda bahwa siapa saja yang bisa menjaga pandangan matanya dari yang haram, nih menjaga mata ini daripada yang haram 40 hari bisa kita jaga. Wah, kita tidak melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, enggak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluar dari lisannya ya nabiul hikmah, sumber-sumber apa? Hikmah. Yang keluar dari lisannya apa? Omongannya adalah semuanya hikmah. Artinya apa? Mendapatkan ilmu laduni. Kalau kita bisa menjaga apa? Kedua mata kita. Itu yang pertama. Maksiatnya mata berarti kita dilarang untuk melihat yang tidak, ya, yang kepada selain mahram, atau ya kepada gambar yang bagus, bentuk yang bagus dengan syahwat. Termasuk melihat aurat. Ya, termasuk melihat aurat. Kemudian yang kedua, kita dilarang, ya, diperintahkan untuk meninggalkan maksiatnya mata, yaitu antandural muslim bi'ainil ihtigar. Kita melihat orang muslim dengan pandangan meremehkan. Hati-hati. Jangan meremehkan siapapun. Orang muslim itu harus menghormati orang muslim yang lainnya. Oh, siapa dia? Meremehkan. Atau apalagi meremehkan dalam bentuk fisik. Hati-hati. Meremehkan dalam bentuk fisik, ya, wajahnya, wah, hidungnya, wah, tingginya, kulitnya, dia remehkan. Hati-hati. Allah itu maha membolak-balik loh. Jangan kalau kita anggap kita yang ganteng, kita yang sempurna, Allah tidak bisa merubah kita. Banyak kan sing ganteng gagah ternyata kena stroke, udah enggak gagah lagi.
kena penyakit nggak gagal lagi. Yang cantik hati-hati, jangan kita merasa sombong dengan kecantikan kita sampai meremehkan yang lainnya. Biasanya itu didasari kalau orang meremehkan orang itu karena didasari dengan apa? Sifat sombong. Hati-hati, jangan meremehkan siapapun dalam hal apapun, bentuk fisik, ilmu, apapun sudah. Jangan sampai kita meremehkan orang lain. Orang yang dianggap mulia di hadapan Allah itu adalah Allah melihat daripada apa? Hatinya. Belum tentu kita sebagai orang yang kaya itu mulia. Belum tentu kita sebagai ustadz mulia, sebagai tokoh agama mulia, yang berdasi itu mulia. Belum tentu. Di hadapan Allah, Allah tidak melihat yang zahir, tapi Allah melihat hati kita. Allah melihat hati kita. Lah kalau Allah melihat zahir, yo sing ganteng-ganteng, sing sugi-sugi, mulia semuanya lah. Ya kita dapat bagian apa? Wis dak ganteng, dak sugi ya. Oleh bagian apa kita ini? Kalau kita Allah melihat secara zahir, tapi Allah melihat hati kita. Sing elek, sing melarat, tapi kalau hatinya bersih, mulia di hadapan Allah. Kadang-kadang tukang becak, kadang-kadang tukang patri, kadang-kadang orang-orang yang kita tukang sampah, itu ternyata apa? Lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena hatinya bersih. Karena hatinya selalu apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan meremehkan siapapun. Ya, kadang-kadang kita remehkan itu kadang-kadang wali Allah, kita nggak tahu. Kadang-kadang mereka adalah orang yang apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia adalah orang soleh. Karena itu, ya, jangan sampai kita memandang orang lain dengan apa? Pandangan meremehkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, daripada maksiatnya mata yang harus kita hindari, yaitu antatali'a ila aibil muslim. Kita melihat kekurangan orang muslim, kekurangan daripada orang muslim. Kita melihat dari wajahnya tadi itu, meneliti daripada kekurangan dia. Kita ini loh banyak kekurangan ya, kita ini banyak kekurangan. Tapi kita apa? Meneliti kekurangan orang lain. Kalau kita selalu meneliti kekurangan orang lain, Allah akan tampakkan kekurangan kita nanti di hari kiamat. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang selalu mencari kekurangan, kesalahan daripada saudaranya, maka Allah akan tampakkan nanti di hari kiamat kekurangannya. Kita ini serba kekurangan. Karena itu kita koreksi kekurangan kita, jangan mengoreksi kekurangan orang lain. Itu dikatakan apa? La tu'ayyir akhaka bidzambin irtakabahu. Bahkan dosa yang dilakukan oleh saudara kita tidak boleh mencacinya atau mencelahnya. Kita nggak boleh. Jangan mencela dosa yang dilakukan oleh saudara kita. Boleh kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nahi mungkar boleh, tapi jangan kita mencelanya. Kita larang dia daripada jangan melakukan ini dosa. Wah, ini melakukan ini, dikasih tahu orang lain, dicela di hadapan orang lain. Bukan itu. Kenapa? Kata Nabi SAW, la tu'ayyir akhaka bidzambin irtakabahu fala'allallaha ayyu'afiyaka wa yabtaliyak. Mungkin kalau kamu mencela karena dia melakukan dosa, mungkin Allah akan menyembuhkan dia. Artinya apa? Membuat dia bertobat kepada Allah, menyesali daripada yang dilakukan, daripada perbuatan dosa, dan Allah yabtaliyak, Allah akan menguji kamu, akhirnya kamu yang melakukan dosa. Karena itu kalau ada orang berbuat dosa, doakan dia. Kalau kita mau nahi mungkar silakan, tapi jangan mencela dia, jangan menjelek-jelekkan dia. Ini yang harus kita jaga daripada maksiatnya mata. Yaitu karena itu ini penting ya, karena mata ini sampai hampir segala sesuatu dosa yang pertama kali itu pasti dimulai dari pandangan mata. Pandangan mata ini yang paling bahaya. Karena itu ya dikatakan bahwa kullu syai'in, ya, segala sesuatu itu permulaannya karena mata.
Sebagaimana apa? Api yang kecil itu menjadi api yang besar karena apa? Sebagaimana api yang besar itu karena sebab apa? Api yang kecil. Kebakaran hutan, kebakaran pabrik, kebakaran rumah itu karena api kecil, karena konslet, karena putung rokok sampai jadi api yang besar. Maksiat yang besar itu juga sama. Kadang-kadang dimulai, memang awal mulanya dimulai dari pandangan mata. Orang berzina karena mata. Gak mungkin melakukan perzinahan langsung. Pasti pertama melihat perempuan, tertarik kepada perempuan, pingin kenalan dengan perempuan, sampai akhirnya kenalan dengan perempuan, sampai akhirnya jalan ya berduaan dengan perempuan, sampai ke tempat-tempat yang tidak diridhoi, terjadilah perzinahan. Orang mencuri karena mata. Awal mulanya apa? Karena pingin. Ada sepeda motor bagus, NMAX. Pingin punya sepeda motor NMAX, nggak punya uang, ya mau nyelengi nggak nutuk-nutuk, mau nunggu rizki nomplok, ya nggak teko-teko ya. Akhirnya apa? Pingin tutup terus. Akhirnya apa? Dilihat ada sepeda motor nganggur, dia ambil sama dia. Akhirnya apa? Dia bertemu dengan teman yang pekerjaannya mencuri, ikut akhirnya dia karena pandangan mata. Orang melakukan sampai orang apa mau dengan riba, mau korupsi, mau apa semuanya karena pandangan mata. Awalnya karena mata. Karena itu apa? Kita harus selalu menjaga pandangan mata kita. Jangan sampai pandangan mata kita kecuali kita gunakan untuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga selalu daripada pandangan mata kita daripada maksiatnya mata. Ini masih baru yang pertama ini. Wudda tarfak, pejamkan mata kamu. Nah, setelah itu baru apa? Wasun lisanak, jagalah lisan kamu. Ya wis, insyaallah kita teruskan pertemuan berikutnya ya.